Orang ini sayangnya memukul perut Nyonya. Secara tidak sengaja membangunkan sistem sekretorinya yang telah tidak aktif selama setengah bulan. Karena minta maaf. Jung Sin mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia ingin menangkap. Ternyata ini hanya bohong. Alice baru berjabat tangan dengannya dan merasakan sesuatu yang lengket. Ternyata pemuda ini mengoleskan kotoran burung di tangannya. Nyonya dimainkan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Jadi dia berteriak dan mengejar Jung Sin. Lari cepat untuk membalas dendam. Dua orang saling kejar lelah bernafas. Dia menyarankan untuk istirahat 1 menit. Tetapi gadis itu mengambil kesempatan untuk mengambil batu itu. Bersiap untuk melempar dia. Tapi aku tidak menyangka Jung Sin tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Nyalakan kamera untuk memotretnya. Alice sudah cantik sejak kecil. Tidak pernah menggunakan aplikasi untuk mengambil gambar. Tidak, dia sangat cantik. Apa? Cara kau berpose dengan batu. Terlihat liar dan seksi pada saat yang sama. Memang benar aku tidak takut dengan hooligan yang berbudaya. Tapi hanya takut pada pria picik. Alice dilembutkan oleh pernyataan panas itu. Dia berpura-pura mengambil gambar untuknya. Jung Sin berkata cahayanya tidak bagus dari sudut ini. Katakan padanya untuk bergerak sedikit ke kiri. Di bawah bimbingannya. Gadis itu menginjak tumpukan kotoran anjing. Apa ini? Hei, kali ini kotoran anjing. Sial, kotoran anjing apa sebesar ini? Bajingan, aku akan membunuhmu. Jung Sin pergi ke kamar mandi. Mencuci semua kotoran burung di kepala. Mendengar suara Alice di pintu. Kemanapun dia pergi, dia bertanya di mana bajingan dengan pakaian olahraga kuning itu. Jadi Jung Sin memakai pakaiannya terbalik. Alice bersembunyi di sudut. Tapi label di lehernya terlalu jelas. Dia baru saja melihat apa yang dia kenali segera. Sekarang dia hanya perlu lari. Dan Alice masih terus mengejar. Meskipun memakai sepatu hak tinggi. Tapi kecepatannya tidak berkurang. Jung Sin panik. Dia melompat ke truk pengiriman. Tidak menyangka Alice juga mengikuti. Satu tembakan melompat di dalam mobil dengan dia. Mobil melaju lebih cepat dan lebih cepat. Secara bertahap meninggalkan kota. Pada saat ini tiba-tiba gadis itu sakit perut. Dia bahkan tidak ingin membalas dendam pada pria itu lagi. Sekarang dia hanya ingin mencari toilet. Tetapi ketika saya datang ke tempat yang kosong. Mobil baru saja mulai berhenti. Dia mengejarnya ke lapangan. Tapi sekarang. Dia tidak tahan lagi. Apa itu? Tidak mengejar lagi. Saya sakit. Sakit perut, mual diantah-berantah, apa yang harus dilakukan? Nona memegang perutnya dan tidak bisa berjalan lagi. Jung Sin ingin mendekat tapi dihentikan olehnya. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk menunjukkan kegagahan. Tanpa diduga, dia memberi kentut. Lalu pergi bersama angin. Langsung ke wajah Jung Sin. 20 tahun. Pertama kali hidungnya diserang. Perut Alice sangat sakit sekarang. Dia tidak peduli apa lagi. Dia hanya ingin mengusir pria itu. Biarkan dia bisa buang air. Beberapa bom lagi meledak dan kemudian terbang bersama angin. Lihat situasi ini. Mungkin Jung Sin harus pergi. Tunggu sebentar, apa yang harus saya lakukan? Iya Tuhan. Maaf aku baru menemukanmu sekarang. Tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku mohon. Mohon. Mulai sekarang, aku akan mencoba mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Jadi jangan kasih tahu ya. Jika tidak mungkin, maka biarkan aku mati di sini. Lebih suka membuangnya ke planet lain. Lebih baik daripada memaksanya untuk buang air besar di sini. Di saat genting, dia tidak tahan lagi. Kemudian sebuah kotak kardus ditempatkan di tempatnya. Terlihat seperti toilet buatan sendiri. Bahkan baju favorit Jung Sin. Juga untuk memberinya sebagai kertas toilet. Gadis ini sudah 10 hari tidak buang air.
Saat ini hanya bisa menyembur keluar. Memang benar orang kaya makan semua jenis makanan laut. Bahkan rumput liar di tanah telah tumbuh hingga 1 meter. Dan Jungsin hanya bisa pulang telanjang. Ibu, dia kenapa? Ibu lihat dia. Tidak ada di badan. Ini seperti otak dia. Masalah sama lo. Gadis itu mengoleskan lapisan 502 lem di tanah. Ternyata dia ingin membalas dendam padanya. Tetapi tidak menyangka bahwa nyonya yang lewat menginjaknya. Sol sepatunya menempel di tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak bisa menariknya keluar. Dia hanya bisa berlari tanpa alas kaki di luar. Saat melewati tempat sampah, dia mengambil sepasang sandal usang. Dengan enggan menginjakkan kaki. Tiba-tiba perutnya keroncongan karena lapar. Lihat pinggir jalan dengan kue gratis. Jadi dia mengeluarkan kartu identitasnya. Baru memasukkan kue ke dalam mulut. Dia langsung melompat keluar. Kok baru saja datang ke mulut dan menutupi wajah lelaki tua. Tidak mengerti mengapa itu sangat buruk. Dari hari dia pergi ke toilet di bidang itu. Dan pernah diselamatkan oleh Jungsin. Alice mengalami mimpi buruk setiap hari. Masuk ke toilet. Lalu tiba-tiba alas batu itu berubah menjadi kebun sayur. Saya masih duduk di atas kardus. Lalu pergi ke toilet di sana, tidak berhenti. Ternyata, dia menghantui pikirannya karena kehilangan wajah itu. Lalu dihibur oleh asisten. Alice bermaksud mencari Jungsin untuk menandatangani kontrak untuk merahasiakannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk mengungkapkan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Orang tuanya memberinya sepasang sepatu sepak bola baru. Dan saudara perempuan yang penuh kebencian mengolok-olok abangnya. Jungsin mengambil toples kecap dan menyemprotkannya ke pakaian kakaknya. Aku melihat pria di bajumu dengan mulut terbuka. Jadi aku ingin memberinya makan. Jory melihat baju idolanya menjadi kotor dan menangis saat mencucinya. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam saudaranya. Jadi dia membeli sebotol besar 502 lem. Menyapu pintu kelas Jungsin. Menunggu abang dia lewat. Tapi, orang lain yang kena perangkap ini. Melihatnya akan menginjaknya. Jory segera mendorongnya menjauh. Lalu seret dia untuk bersembunyi di balik dinding. Tepat setelah Jungsin muncul. Meskipun dia terlihat sangat tampan. Tapi orang ini punya masalah dengan otaknya. Melihat abangnya sudah injak. Tetapi tidak menyangka bahwa dia menjawab telepon dan berbalik. Orang yang lewat melihat Jory membalas dendam pada kakaknya untuk idola. Segera berinisiatif untuk membantunya. Ketika mereka pergi, Alice datang mencari Sung Jin. Akhirnya dia injak perangkap itu. Dia tidak bisa lepaskan. Dia hanya harus bertelanjang kaki. Dia bahkan tidak peduli dengan citranya sendiri. Gadis itu pergi ke tempat sampah. Mengambil sepasang sandal yang sobek dan dengan enggan memakainya. Tidak berharap itu menjadi sangat sial. Jory menyiapkan jebakan lain untuk kakaknya. Tapi Alice adalah orang yang terjebak dalam perangkap.